Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan. Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Kristus, dan dengan pengantaraan Kristus, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula,
Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam percakapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hari ini kita mendengarkan Yesus kembali menawarkan pemahamannya tentang kehadiran dirinya agar tidak menjadi sesuatu yang justru merusak atau menganggapnya hanya sebagai sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada sesuatu yang lama. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang sungguh mendatangkan kebaruan, tidak pertama-tama dengan menghilangkan apa yang lama. Karena perjanjian baru adalah sebuah pemenuhan dari apa yang sudah diwartakan, dinubuatkan, atau juga dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yaitu bahwa Allah akan dengan tuntas memberikan dirinya bagi keselamatan manusia. Maka perumpamaan yang tadi dikatakan oleh Yesus bahwa sesuatu yang lama bukannya harus ditambal, tetapi yang baru itu harus diterima seutuhnya dan bukan hanya misalnya dikoyakkan untuk ditempelkan pada yang lama. Maka sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus menjadi sebuah tawaran agar sejarah keselamatan Allah diterima secara lengkap. Bukan hanya bahwa apa yang cocok atau seperlunya saja diterima dari ukuran manusia. Karena Allah memberikan dirinya secara total, dan karena itu pun penerimaan membutuhkan penerimaan yang total. Seraya mensyukuri apa yang pernah terjadi di dalam sejarah keselamatan yang sudah dimulai sejak zaman dahulu, kehadiran Kristus mendatangkan kelengkapan dan kepenuhan itu, sehingga juga selayaknya diterima dengan hati yang diperbaharui. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, di atas segala mungkin apa yang kita anggap sebagai aturan, kelengkapan, tata tertib, tradisi, sebagaimana tadi dipersoalkan oleh orang-orang Farisi tentang sembahyang dan puasa, kita diajak untuk memperbaharui hati kita agar menjadi tempat kehadiran Allah yang sepenuhnya baru dan bukan hanya sekedar hal yang ditambal-tambalkan. Dengan kebaruan seperti itulah semoga lalu hidup kita menjadi sebuah hidup yang menerima kelengkapan sejarah keselamatan Allah, karena kita menerima seluruh pewahyuan, seluruh pewartaan Allah tentang dirinya, baik apa yang pernah dinyatakan oleh Allah di dalam perjanjian lama, tetapi juga lebih-lebih kelengkapan dan kepenuhannya ketika Yesus membaharui itu semua di dalam perjanjiannya yang baru, yakni pemberian dirinya sendiri secara utuh dan total. Dan semoga dengan demikian lalu sejarah hidup kita pun masing-masing secara pribadi menjadi sejarah keselamatan yang kita hidupi karena kita percaya dan menerima kehadiran Allah itu di dalam hidup kita.